Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Manajemen dengan judul PPT Informasi Akuntansi Diferensial dalam Keputusan Investasi. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yakni yang pertama Bimo Laksono dengan NIM 393, yang kedua Muhammad Fatkul Huda dengan NIM 416, yang ketiga Anissa Amri Tri Cahyani dengan NIM 449, yang keempat Nurian Susanto dengan NIM 462, dan yang terakhir Cakul Hidayat dengan NIM 478. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan sebagai berikut. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur laba. Yang ketiga, investasi dalam penggantian akuipmen. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya, air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi jika dialirkan keluar pabrik akan mengakibatkan munculnya pencemaran lingkungan. Maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah sebelum air tersebut dibuang keluar pabrik. Informasi akuntansi manajemen. Dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen berupa aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh yang akan datang. Informasi aktiva penuh memberikan ukuran berupa jumlah dana yang akan ditanamkan dalam proyek atau kegiatan tertentu. Sedangkan pendapatan dan biaya penuh masa yang akan datang memberikan ukuran tingkat kemampuan menghasilkan laba dari investasi dalam proyek atau kegiatan yang direncanakan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, biaya kesempatan juga memegang peran yang sangat penting. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Analisis biaya dalam keputusan investasi lebih dititik beratkan pada aliran kas karena saat penerimaan kas dalam investasi memiliki nilai waktu uang. Pajak penghasilan dan keputusan investasi. Keputusan investasi didasarkan pada aliran kas, maka pajak atas laba atau pajak penghasilan merupakan unsur informasi penting yang ikut dipertimbangkan dalam perhitungan aliran kas untuk pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, perhitungan dalam aliran kas keluar dari investasi perlu diperhitungkan pula tambahan atau pengurangan pajak yang harus dibayar akibat adanya penghematan biaya atau penambahan pendapatan tersebut. Dalam pergantian aktiva tetap, maka perusahaan akan memiliki kesempatan memperoleh kas masuk dari penjualan aktiva tetap lama dan kemungkinan memperoleh laba atau menderita kerugian dari aktiva tetap lama tersebut. Dengan demikian, biaya kesempatan dan pajak yang diperhitungkan dalam keputusan penggantian aktiva tetap. Kriteria penilaian investasi. Ada beberapa untuk menilai perlu tindaknya suatu investasi atau untuk memilih berbagai macam alternatif investasi. Ada 4 metode untuk menilai suatu usulan investasi sebagai berikut. 1. Payback. 2. Average return on investment. 3. Present value. 4. Discount cash flow. Metode payback period. Metode ini belum memperhitungkan unsur jarak penghasilan dalam investasi. Untuk perluasan usaha dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Payback period atau dalam tahun sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Metode average return on investment. Metode ini sering disebut accounting method atau financial statement method.
karena dalam perhitungannya digunakan angka laba akuntansi atau accounting profit. Rumus perhitungan metode average return of investment sebagai berikut. Average return of investment sama dengan laba sesudah pajak dibagi rata-rata investasi. Present value method. Metode ini digunakan untuk memperhitungkan nilai waktu uang di mana dalam keputusan penambahan aktiva tetap. Informasi akuntansi manajemen yang mempertimbangkan adalah besarnya selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial, serta dampak pajak penghasilan sebagai akibat dari adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Discount cash flow method. Pada dasarnya, discount cash flow method sama dengan present value method, karena keduanya memperhitungkan nilai waktu uang di masa yang akan datang. Perbedaannya adalah dalam present value method, tarif kembalian atau rate of return sudah ditentukan lebih dulu sebagai tarif kembalian. Sedangkan dalam discount cash flow method, justru tarif kembaliannya dihitung sebagai dasar untuk menerima atau menolak suatu usulan investasi. Asumsi yang melandasi metode present value dan discounted cash flow. Ada dua asumsi yang melandasi perhitungan nilai tunai bersih dalam metode present value dan tarif kembalian investasi dalam menggunakan metode discounted cash flow. 1. Semua aliran kas dianggap terjadi pada akhir periode. 2. Semua aliran kas yang dihasilkan oleh investasi dianggap segera ditanamkan kembali ke dalam proyek lain yang menghasilkan tarif kembalian paling tidak sama dengan tarif kembalian investasi proyek yang pertama. Langkah-langkah dalam aliran kas sebagai berikut. Selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial serta dampak pajak penghasilan. Nilai tersebut akan dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu jika NT aktiva diferensial, maka penambahan aktiva tetap disetujui, sedangkan NT aktiva diferensial, maka penambahan aktiva tetap ditolak. Biaya modal, cost of modal. Ada dua macam pengertian biaya modal, yaitu biaya modal khusus dan biaya modal rata-rata. Biaya modal khusus yaitu biaya yang berhubungan dengan sumber pembelajaran tertentu pada saat tertentu. Biaya modal rata-rata yaitu biaya rata-rata tertimbang berbagai biaya modal khusus pada saat tertentu. Biaya modal pinjaman, cost of debit. Biaya modal pinjaman dihitung dengan cara menentukan tarif bunga efektif setelah pajak, karena bunga modal pinjaman yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menimbulkan penghematan pajak. Biaya modal saham istimewa, cost of preferred stock. Biaya modal saham investasi dihitung dengan cara membawa dividen saham istimewa dengan harga pasarnya saat ini. Sebagai contoh, jika nilai normal saham istimewa 1 juta per lembar dan dividennya 17% per tahun, sedangkan harga pasarnya 9 juta per lembar, maka biaya modal khusus bagi saham istimewa tersebut adalah 18,8
9%. 17% kali 1 juta sama dengan 9 juta. Common equity, rumus perhitungan modal saham biaya adalah K sama dengan D plus T plus P. Keterangan K sama dengan biaya modal saham biasa, D sama dengan dividen per lembar, ini dibayarkan kepada pemegang saham biasa. P sama dengan harga pasar per lembar saham yang berlaku kini. T sama dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang diharapkan untuk dividen saham biasa. Biaya modal rata-rata dihitung dari berbagai biaya modal khusus dengan menggunakan angka penimbang sebesar proporsi tiap-tiap sumber pembelajaran dalam total investasi yang akan dilakukan. Pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju. Penentuan besarnya investasi. Investasi dalam lingkungan manufaktur maju berwujud penggantian mesin-mesin lama dengan mesin-mesin baru yang dikendalikan dengan komputer atau berupa perluasan usaha, dengan menambahkan mesin-mesin berteknologi maju yang dikendalikan dengan komputer. Penaksiran aliran kas masuk selama umur investasi. Dalam lingkungan manufaktur maju, manfaat tidak berwujud dan penghematan tidak langsung dari investasi menjadi signifikan dan harus diperhitungkan dalam penaksiran aliran kas masuk. Nilai residu. Pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian jumlah nilai residu adalah dengan menggunakan analisis sensitivitas discount rate. Dalam teori, jika aliran kas massa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti, discount rate yang benar adalah sebesar biaya modal perusahaan. Kenyataan aliran kas masuk masa yang akan datang adalah tidak pasti. Oleh karena itu, untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, pengambilan keputusan biasanya menggunakan discount rate yang lebih tinggi dari biaya modal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.